ke Solo. Ini bulan apa ini ya? September 2024 nih. Sama Aira dan Ali. Kita Bajunya kembaran juga tuh, bajunya kembaran. Sama ya kembaran bajunya ya. Ya. Iya, kembaran semua ya. Udah rame. Jalan nih, Alisa mau ikut nggak? mau ikut. Aira mau ikut? Iya. Alisa mau ikut nggak? Iya. Mana Alisa ngomong apa? Mau ikut? Iya. Alisa mau apa? Iya. Mau ikut nggak? Yuk, jalan-jalan yuk. Kita mau ke Sriwedari, yuk. Ya. Salam sama Oma. Salam sama Oma dulu. Saling. Acaranya cucu. Oma. Acaranya cucu di apa? Saling sama mama, saling dulu. Saling dulu. Acara sore, Pak. Gemes ya, Pak. Gemes banget tuh, apa gemes. Kakak mana? Mau ke Pasar Rakyat Sriwedari. Saya mau ikut. Iya, kita ke pasar. Alisa? Buru tuh. Yuk. Oh, harus pecah sampai 8. Kalau dapat 8 besar. Ya. Ya, 3. Ayo, fokus. Ayo orang. Yang sini boleh kan? Satu kotak, 3 terusin kotak yang sama. Iya. Ayo buat yang lainnya ya, seru-seruannya ya mas. Dapat gantungan kunci. Sini aja ya. Cepat. Hai. Tenaga manusia. Iya. Hore. Dadah. Aku naik komedi putar. Dadah gitu. Dadah. Dadah. Alisa. Ya, sambil menunggu putra putri Anda boleh juga membuktikan tentang 5.000 bahan rokok sesuai selera Anda. Benar sekali, emas di angka besar bergeser kembali sedikit ke tengah. Kali ini di angka 20. Mukanya kamu. Ikannya gede banget ikannya. Aira kakak. Gore. Lihat sini, yes gitu Aira, yes gitu. Hai, Alisa ngantuk gak? Ngantuk? Iya ngantuk, kakak udah jalan duluan tuh. Ya, tadi udah ngajakin Aira, Alisa semuanya ke pasar malam. Nah, jadi udah lihat ya Aira ya, Alisa ya, pasar malam yang kayak gitu pasar malam. Kita kembali ke Hotel Dana. Nah, seneng nggak? Seneng nggak? Aduh jatuh. Bilang seneng nggak? Seneng gitu. Oh, mukanya gitu mukanya. Seneng nggak diajakin ke pasar malam? Capek tuh mukanya tuh. Capek dia nih. Oh. Enggak Alisa? Hah? Seneng nggak? Apa Lisa? Oh pengen duduk. Lihat apa? Ini mainan papa waktu kecil nih, waktu zaman TK ya, TK nih. Ini cara ini ya Aira. Nah kan udah nih. Terbang-terbangin deh. Kalau udah pelan-pelan megangnya ya Aira ya. Nih lihat. Kan tengah-tengah nih, lihat ya. Tuh.
Nah, gitulah. Pesawatnya Cak Mas dirusak. Aku hebat kan, jauh jadinya. Pagi-pagi Aira mau jalan-jalan. Kesininya makan. Ya, kita mau makan ini ya. Sekarang Aira sama Alisa nih. Kita lihat pagi hari ya. Tuh, mana? Waduh. Waduh. Yang tadi loh. Tadi ini yang itu kayak kakak tuh. Nah, ini loh. Jadi sampai di restonya. Ya, Aira, Alisa makan. Aira makan. Oma datang. Jangan tinggalin aku, jangan. Iya, iya. Ada Alisa. Stop. Kita naik. Stop, kita main itu lagi. Nanti tunggu anaknya main dulu. Tuh loh. Seneng gak naik ini ayunan? Aira tunggu dulu. Ayunan sendiri ya? Takut gak? Enggak. Berani? Hebat ya Alisa ya? Apa di foto gimana? Loh kok mundur-mundur gitu? Gini. Nggak boleh teriak-teriak gitu. 2, 3. 1, 2, 3. Papa, Oh, mundur. Mundur. Ya. Oh, pakai miring gitu. Emang papa ngajarinnya miring gitu? Oh gitu. Oh gitu. Oh, Deiki tuh ini. Deiki. Belum nih. Loh. Masuk Facebook apa masuk YouTube? Semuanya. Udah. Udah disiapin. Gong, kamu Adit belakang ini minta John. Ini semuanya kumpul. Waduh, rame semua kumpul di sini ini jadinya. Halo. Udah tidur. Alisa soalnya nangis. Belum pernah ketemu ya? Kamu belum pernah ketemu ya? Udah pernah ketemu belum? Belum. Iya ya. Kakaknya bukannya kakak adik kan? Bener. Oh iya bener kan? Kakaknya adik ya? Tapi orang Yo, siapa yang bisa? Iya, siapa yang bisa nih? Siapa nih? Apaan lah. Yang tinggi. Ada Alisa. 1, 2. Iya. Udah, ayo pilih lihat dari sini. Ayo, masuk enggak? Iya. Kakak coba kakak sini. Tuh mau diangkat sama papa. Apa angkat tuh? Angkat kamu. 1, Lempar. 2, 3. Lempar. Wah, penuh full. Bapak dan juga Ibu, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Kita tahan dulu ya, Pak MC, kemudian Ibu share. Lebih senyum lagi boleh? Game. Sama.
Bu. Ini ibu lagi di Solo. Ini kita semua putra-putra Pak keluarga besar Salwoko mau foto di tempat gajah. Di mana waktu itu? Si pasukannya sih durung komplit. Berapa tahun yang lalu, Bu? Berapa tahun yang lalu ya, Mbak? Tahun 69 kok yang 64. enggak, 67. Kita mulai 64. oh ya, 67 ya Om ya kita di sini ya. 68. Ya, ini umurnya masih kecil banget. Nah, ini di gajah ini fotonya. Di gajahnya ini Iya. walek banget ini. Ini kita mau ngulangi lagi, umurnya ibu udah 68, ibu di 73. Dulu di sini umur berapa ya Mbak ya? Berarti kayak gini turunnya kayak Alia Aira. Oh ya Aira ya ibu ya? Oh iya mirip Aira ya. Walah ini toh cikal bakalnya tuh. Sudah ketemu. Kan mirip Aira kan? Iya, kayak Aira ya. Ih mirip banget sama Aira, Swer. Oh, Aira kok mirip sama Oma Kanti ternyata tuh. Dulu nakal banget. Iya. Tidak disebut suamiku Mbak Ida. Berarti suamiku. Oh suamiku. Enggak Mbak Ida. Gitu. Suamiku gimana kalau suamiku? Oh, nakalnya di situ. Di situ aku. Pak di Aras itu ya itu. Loh kan, bojoku paling ganteng kan, tuh kan, suamiku paling ganteng. Gemes banget, gemes banget, gemes semua, gemes. Aduh, gemes. Aira mana Aira? Gemes. Ya ampun, pakai kebaya gemes banget deh. Boleh papa cium nggak nih? Hah? Cium boleh nggak? Ada dua. Aira boleh nggak? Cium boleh nggak nih? Cium boleh? Boleh. Gemes, ya ampun gemes banget. Kemana Bu? Aira. Sini. Di mana? Hah? Apa sih? Ini kayaknya 2 kloter deh. Foto berempat yuk, foto berempat dah belum? Siap. 1, 2. Satu, 2, 3. Aira lihat sini, Alisa lihat sini, Alisa. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Wah, waduh, ngapain tuh Alisa? Sudah, sulit dikendalikan. Nah, minta di grup Bung. HP-nya Iman. Om, gendong apa sih nih? Wah, cembukur nih. Lihat sini, Gong. Iya, foto 1, 2, 3. Ke depan. 1, 2, 3. Tapi ini sih lagi foto. Coba potret di potret. Kita lakukan mati ini. Biarin aja, Gong. Dison. Waduh. Aduh malah arisan. Dison. Dicoel-coel dua kalau arisan. Hasil ngambek. Yuk turun. Ayo. Ini ngambek nih. Ngambek, ceritanya ngambek sama papa. Ayo turun nanti deh Pak Nasib loh. Oh gitu marahnya ya. Apa dimarahin nih? Iya. Yuk sayang. Ngambek nih. Anak ngambek kayak gitu. Oh ngambek. Oh gitu ngambeknya. Tuh, matiin lampunya tuh. Kamu dimatiin tuh. Ayo turun yuk. Ayo turun. Ayo sama turun sendiri. Sini yuk. Apa jagain yuk. Hati-hati. Ya, Papa jaga. Iya, Papa jagain. Pintar. Iya. Pintar. Udah tepuk tangannya mana? Udah.
Hebat ya. Ini langsung jalan. Bentar. Agresif banget tuh. Agresif banget tuh. Woi. Saya videografer. Sampun nggih. Ya, ini sekarang pagi-pagi ya. Alisa masih tidur. Aira masih tidur ya. Enak banget, kecapean tadi malam ya. Ya, kita mau ke Jogja, mau ngisi acara di sana. Yuk. Jadi kalian di Solo dulu, nanti nyusul Papa ke Jogja. Oke, yuk. Lagi yang jahil ini. Pergi dulu ya. Pergi dulu ya. Dulu. Nah, bangun nih. Mau pergi dulu. Mana? Masih itu. Masih apa ya namanya? Masih Dadah. Dadah Papa. Apa disun dulu? Papa. Ya, Papa pergi dulu ya. Makasih. Kopinya habisin dulu. Udah. Dadah. Dah. Dadah. Cium jauhnya mana? Cium jauhnya mana? Oma ikutan nganter. Dadah sayang. Dadah. Alisa udah bangun. Ya. Dadah. Yuk. Dadah, udah bangun ini Alisa. Dianterin Oma nih. Ada Oma. Tuh, dianterin Oma. Berangkatan di Solo Balapan. Oke, sekarang menuju ke kereta jam 6 kurang. Sampai Jogja nih. Ini udah sampai ya. Oh. Ingatlah bahwa iman saja tidak cukup. Usahakanlah
Ya, kira-kira bagus. Kalau pas saya ngomong ya kamu gerak-gerak dikit tapi masih fokus sama saya. Ngapain juga? Itu nungguin bahasa ya. Sudah, saya masuk boleh. Oke. Dokter Feminopri Indri yang mana ini dari spesialis sehat yang di PKL, yang beliau ini merupakan Kebetulan stay-nya saat ini ya kerjanya di Tegal. Ada yang tahu Tegal itu di mana? Jawa Barat apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Sip, betul. Saya saat ini posisi sebagai dokter spesialis kandungan ya. Dan kalian ada ya yang 2024, berapa tahun spare kita jaraknya? 23 tahun. 23 tahun. Jadi kalian belum lahir saya sudah koas. Ceritain saya ini. Yang kedua, ketika nanti kalian lulus akan nyanyi namanya apa? Kalau lulus ya, kalau lu lulus nyanyi apa namanya? Mars Kedokteran FK UII. Siapa penciptanya? Saya juga. Tapi bagaimana cara manajemennya? Ada dokter Febri di sini. Kolbu, berdoa, ikhtiar, istighfar dan sebagainya harus kamu lakukan tiap hari. Kenapa? Merubah SMA menjadi kuliah. Nah, sekarang quotes dari saya. Ini ada di YouTube Coach TV, saya juga ada YouTube namanya Coach TV. Nah, ini buatan saya sendiri, Dr. Febri nih ya. Mudah-mudahan sih masih masuk agamis ya. Hidup ini singkat dan hanya sementara. Buatlah bahagia, bermanfaat, dan punya bekal amal jariah untuk kehidupan selanjutnya. Cara berpikir mahasiswa kedokteran ini versi saya ya, saya yang dapat dari ilmu-ilmu adalah seorang mahasiswa kedokteran itu tuh selalu berpikir kritis, harus bisa memiliki visi misi yang berani berpendapat ketika tapi beretika dan berilmu, sama kayak tadi ditanyakan dokter Febri ke kalian semua, sudah benar itu. Kalian nantinya harus bisa berpikir cepat, dan pemikiran dokter terus apa? Punya prinsip 5-star dokter. Apa aja itu? Penyedia layanan kesehatan. Kan tadi udah bilang saya mau melayani bangsa dan negara. Itu 2, decision maker, pengambil keputusan. Terus bisa, makanya semenjak kuliah harus diasah untuk bisa ngomong begini nih. 4, communication leader, pemimpin satu komunitas. Dalam proses terapi, peduli, empati, seorang dokter siap menolong pasien dalam situasi apapun. Bisa menolong kalau punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya bisa nolong nggak? Nggak bisa, makanya kuliah harus yang benar. Next. Nah, ini pesan dari saya aja ya. Nomor 1 tuh ya, carilah teman yang baik di lingkungan kamu. Carilah komunitas yang baik. Jika ada hal-hal yang menyimpang atau tidak baik, tinggalkan. Maksudnya gimana? Kamu kan nggak semua orang Jogja, dari luar kota kan? Nanti kalian ini akan berkumpul, akan membentuk grup ya. Nah, ini bahayanya. Kalau di grup kalian ada yang aneh, tinggalkan. Saya seperti ini karena teman-teman saya orangnya bagus-bagus. Saya jadi ikut orang baik. Tapi kalau kamu temannya udah dan saya misalnya nggak bagus gitu ya, pemalas, kamu pertahankan. Ya kamu pemalas, bisa ya itu ya. Yang kedua, fokus buat target, goal, dan bermimpi. Jangan di cancel, yakin. Maksudnya apa? Yakin, fokus adalah misalnya saya ingin lulus 6 tahun gitu misalnya. Kamu tulis di buku, di kos-kosan kamu, saya ingin lulus 6 tahun misalnya gitu. Nah, 6 tahun lulus itu jangan nggak mungkin lah, saya nggak boleh. Kamu saya harus bisa. Itu dia akan secara alam bawah sadar akan mengikuti pikiran kamu dan gerakan kamu akan mengikuti ke sana. Belajarlah dari orang-orang hebat. Nomor 3. Siapa orang-orang hebat itu? Siapa orang-orang hebat itu? Siapa orang-orang hebat itu? Siapa orang-orang hebat? Siapa orang hebat? Siapa dia? Saya. Enggak, bercanda. Bukan. Bercanda, ini bercanda. Yang orang-orang hebat itu ya dosen-dosen kalian itu, tahu maksudnya nggak? Paham ya maksudnya? Saya kan bukan, saya kan jauh di Tegal. Saya tidak bisa memantau kalian. Yang orang-orang hebat itu ya dosen-dosen kalian itu. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Sekeliling kamu siapa saat ini? Dosen. Ya itu orang-orang hebat itu, paham ya? Jelas ya. Jadi bukan saya loh ya, tapi saya cuma bercanda doang. Bercanda ya. Selanjutnya adalah berprasangka kepada Allah dan yakin dengan hidup kamu. Tanpa serasa sekeliling kamu kita berubah. Istighfar tiap hari. Maksudnya apa? Misalnya saya nggak lulus, misalnya kamu, bukan saya ya, kamu nggak lulus mata kuliah blok
reproduksi misalnya gitu. Wah, saya memang nggak cocok nih di reproduksi. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi solusinya apa? Istighfar aja. Astagfirullahaladzim, saya akan mencoba memperbaiki. Karena itu hidup kalian akan dekat dengan seperti itu, paham? Kenapa? FK itu mocot tiap hari, belajar tiap hari, ilmunya berkembang tiap hari. Pasti kamu akan mengalami hal seperti itu sering. Kalau kalian mentalnya nggak kuat, pesan saya cuma satu apa? Istighfar setiap hari. Kenapa kok penting? Nanti saya jelaskan. Yang kelima adalah menjadilah orang yang profesional untuk diri kamu sendiri. Jika sudah, maka kembangkan untuk orang lain dan organisasi. Maksudnya apa? Kalau kamu bisa profesional untuk diri kamu sendiri, belajar nilainya B, A, bagus, baru kamu boleh organisasi, silahkan untuk orang lain. Tapi kalau kamu sendiri aja nggak bisa, ya jangan. Nah, yang terakhir adalah bahagiakan orang tua kamu. Itu yang paling penting. Kenapa? Kamu kan ada yang dari pulau dan sebagainya, orang tuanya telepon nggak diangkat, jangan pernah bikin orang tua sedih. Next. Nah, ini dari saya ya. Ini program Surga dan Dunia, mudah-mudahan bisa membawa kalian ke jadi dokter. Ini saya rangkum dari 20 buku. Kan saya suka baca buku tentang agama, baru-baru ini sih sebenarnya agama. Ini saya rangkum, mudah-mudahan bisa menjadi guideline hidup kalian. Ini bukan buatan saya, tapi buatan buku yang saya rangkum. Nomor 1 apa? 01 tuh ya. Sebelum tidur, usahakan rutin ya. 1. Sebelum tidur ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, membaca ayat kursi dan zikir 33 kali. Nomor 3, saat di kasur tuliskan hadirkan hajatmu, lalu membaca ini dengan menghayati. Nah, sekarang bangun tidur, nomor 3 tuh sedekah subuh pakai kotak-kotak gitu. Kotak-kotak gitu. Nanti apa namanya, membuat kaleng dengan tulisan sedekah subuh, dimasukkan uang setiap hari. Nih, saya 5.000 misalnya, sedikit ya 10.000. Saya bismillah baca doa gitu-gitu loh. Kemudian berzikir la haula wala quwata illa billah, dari bukunya ya. La haula wala quwata illa billah, sebanyak mungkin. Kenapa? Zikir pembebas 99 kesulitan. Kira-kira ada nggak yang punya 99 kesulitan di sini? Nggak ada kan? Paling cuman besok ujian belum belajar dan sebagainya, itu bacalah zikir ini, saran dari saya. Nah, segera rubah pikiranmu, mulai berpikir untuk melakukan perubahan dan menjadi 5-star dokter. Next. Sekian ya, prinsipnya apa? Kesimpulannya, punya mimpi, ditulis di kamar kos-kosan. Agama yang baik, belajar dari dosen-dosen yang memiliki agama baik. 3 apa tadi? Pergaulan yang baik. Kalau ada yang aneh tinggal. Belajar dari orang-orang yang hebat. Siapa itu? Dosen-dosen kita sendiri. 5, bahagiakan orang tua. Next. Sudah punya gambaran belum? Tadi kan sudah tahu 5 hal tadi. Betul? Sudah tahu 5 hal tadi, sudah tahu? Sudah? Sudah ya? Tulis tujuan dan impian kamu 7 tahun ke depan tok. 7 tahun ke depan. Coba tulis, saya kasih waktu 2 menit ya, kan kita punya waktu 5 menit. 2 menit coba. 20 detik berlalu. Ya. 1 menit lagi. 4, 3, 2, 1, tutup. Tutup ya, tutup. Sudah? Tutup semua. Jangan ada yang menulis dan melihat lagi. Saya yakin ya. Berapa orang di sini? 205. Pasti ada yang nggak nulis. Pasti saya bilang. Udah sering saya kayak gini, udah sering sih. Pasti nggak nulis. Kenapa nggak nulis? Sekarang saya jelaskan. Next. Studinya Harvard. Ini tidak buat kalian yang tidak menulisnya. Studi Harvard tahun 1979 di kelas MBA. Kelompok 1 sebanyak 84% tidak menulis tujuan mereka. Ingat-ingat ya. Kelompok 2, dikelompokkan nih, kamu ada yang menulis, ada yang nggak nulis, paham ya? Kelompok 2 sebanyak 13% menulis tujuan tapi belum punya plan. Misalnya saya mau lulus 7 tahun, plannya nggak ditulis gitu. Ada satu lagi nggak nulis apa-apa, males saya disuruh nulis, gitu. Paham ya maksudnya? Nah, yang kelompok ketiga adalah sebanyak 3% tok menulis tujuan dan punya plan. Dalam 7 tahun saya akan belajar di sini, akan gini, paham ya? Ternyata apa? Dalam 10 tahun kemudian, berarti ketika nanti lulus, dicek aja teman-teman kalian nanti yang nulis siapa, jangan sampai hilang kertas itu, dimasukkan ke dalam box atau dimasukkan ke dalam laminating, tutup di lemari, bukanya berapa?
7 tahun lagi sampai 10 tahun lagi. Itu ternyata di studi bahwa kelompok 2 berarti yang apa? Nulis tapi nggak punya plan, nulis tok saya mau lulus 7 tahun, itu ternyata lebih sukses daripada kelompok 1 2 kali lipat. Ini studi loh ya, bukan saya, ini studi. Tapi kelompok 3 nulis plannya, nulis apa? Tujuan dan caranya, itu ternyata 10 kali lebih sukses daripada yang tidak nulis apa-apa. Jadi beruntunglah buat kalian yang hari ini tadi barusan nulis tujuan dan plan-nya. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versinya orang pasti berbeda-beda. Tapi kalau saya boleh ngasih masukan aja nih, masukan. Kan kamu tadi nanya belajar gimana, hobi gimana, bisnis gimana, keluarga gimana, betul nggak? Saya orang FK nih, 19 tahun nih belajarnya, gimana nih caranya, betul ya? Terus itu kan masalahnya kamu di situ kan, pemikirannya bingung kan jadinya. Berarti tidak melupakan nomor 1. Apa nomor 1mu di sini? Belajar. Jadi jangan terus ngelihat orang lain yang lebih sukses. Oh, dia bisa bisnis, kamu fokus 100% bisnis, bukan. Harus nomor 1-nya apa? Belajar dulu, berarti bertanggung jawab untuk diri sendiri. Kalau kamu bisa, yang lain bisa, maksudnya untuk yang lain. Tapi kalau yang ini aja kamu nggak bisa, jangan berharap yang lain. Saran dari saya begitu. Terima kasih. Terima kasih.